Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Udara di sekitar rumah tua itu selalu terasa dingin dan pengap, bahkan saat matahari bersinar terik di atas perkebunan karet di kaki Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Rumah itu, sebuah peninggalan era kolonial Belanda, berdiri menjulang dengan arsitektur yang kaku dan suram. Dindingnya yang tebal dilapisi cat putih yang kini mengelupas, menampilkan bercak-bercak lumut dan noda gelap yang menyerupai bayangan. Inilah rumah keluarga kami, yang diselimuti keheningan mematikan dan aroma obat-obatan herbal yang bercampur dengan bau debu tua. Aku adalah Sekar, anak tertua dalam keluarga ini. Usiaku baru menginjak 21 tahun, namun beban rumah tangga seolah-olah sudah kupikul sejak bertahun-tahun lamanya. Beban itu terutama berasal dari kondisi Ibu Ratih, ibuku. Ibu Ratih adalah seorang penyanyi keroncong yang cukup terkenal di masa mudanya, suaranya merdu dan memikat. Namun, sejak 3 tahun terakhir, keindahan itu lenyap. Ibu Ratih menderita penyakit misterius yang membuatnya lumpuh, terbaring tak berdaya di kamar tidur utamanya. Ia tidak bisa berbicara, hanya bisa berkomunikasi melalui sebuah lonceng perak kecil yang tergeletak di samping bantalnya. Lonceng itu adalah satu-satunya suara ibu yang tersisa, sebuah isyarat yang selalu membuat jantungku berdebar setiap kali berbunyi. Karena itu berarti ibu membutuhkan sesuatu, air, obat, atau sekadar membalikkan badannya. Di rumah ini, kami hidup dalam ketakutan finansial dan spiritual. Bapak Tirtayasa, ayah kami, seorang pria yang selalu mencoba tegar, kini sering bepergian. Bapak Tirtayasa harus berusaha menjual aset-aset kecil yang kami miliki, termasuk beberapa petak tanah di pinggiran kota, hanya untuk menutupi biaya pengobatan Ibu Ratih yang kian melangit. Ia selalu pergi dengan wajah penuh harap dan pulang dengan ekspresi yang jauh lebih putus asa. Saat Bapak tidak ada, tanggung jawab merawat Ibu Ratih, mengurus 3 adikku, dan mengelola rumah besar yang terasa seperti gua itu, sepenuhnya jatuh ke pundakku. Aku merasakan kesepian yang menusuk, seolah-olah aku berdiri sendirian di tengah lautan masalah. 3 adikku, Tirta, 18 tahun, Puspa, 12 tahun, dan Miko, 6 tahun, adalah satu-satunya alasanku untuk bertahan. Tirta, meskipun sudah remaja, seringkali menjadi sumber masalah karena kenakalannya yang tak terkontrol, sebuah pelampiasan dari ketakutannya terhadap kondisi ibu. Puspa adalah gadis yang sensitif dan sering menangis diam-diam di sudut kamar. Sementara Miko, si bungsu, adalah yang paling dekat dengan Ibu Ratih. Ia sering duduk di samping ibu, memegang tangan ibu yang dingin, dan bercerita tentang dunia luar yang tidak bisa ibu lihat lagi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, keheningan menyelimuti. Aku sedang menjahit pakaian sekolah Miko yang robek, ditemani cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, listrik sering padam karena kami menunggak pembayaran. Tiba-tiba, suara lonceng perak itu berdering. Kering, kering, kering. Bunyinya begitu nyaring, memecah kesunyian rumah. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali, berturut-turut. Ini adalah bunyi yang tidak biasa. Biasanya ibu hanya membunyikannya sekali atau 2 kali. 3 kali berarti ada sesuatu yang sangat mendesak. Aku segera meletakkan jarum dan benang, berlari menuju kamar Ibu Ratih. Saat aku membuka pintu, aku melihat ibu. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit, wajahnya yang pucat kini terlihat tegang. Dan lonceng itu,
kini tergeletak di lantai, seolah-olah telah terlempar dari tempatnya. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Bukan ibu yang membutuhkan bantuanku, tapi ibu yang sedang mencoba memperingatkanku. Keesokan harinya, kecemasan yang kurasakan semakin memuncak. Ibu Ratih terlihat lebih gelisah dari biasanya. Matanya terus mengikuti setiap gerakan kami, dan lonceng itu kembali berbunyi tanpa sebab yang jelas, berdering lemah di tengah malam, membuat kami semua terbangun dengan jantung berdebar. Tirta semakin sulit dikendalikan. Ia mulai bolos sekolah, menghabiskan waktu di warung kopi desa, mencoba melarikan diri dari kenyataan pahit di rumah. Aku tahu, ia juga takut. Siang itu, Bapak Tirtayasa kembali. Wajahnya terlihat letih, lebih dari biasanya. Kami semua berkumpul di ruang tengah, menunggunya menyampaikan kabar. Bapak duduk di kursi rotan, memijat pelipisnya yang berdenyut. "Sekar, Tirta," katanya, suaranya sangat pelan. "Pengobatan ibu tidak bisa dilanjutkan." Jantungku terasa jatuh ke lantai. "Kenapa, Bapak? Apa yang terjadi?" tanyaku, suaraku tercekat. "Kami kehabisan uang," jawab Bapak Tirtayasa. "Semua aset sudah terjual. Bahkan tanah di Gajah Mungkur itu. Semua uangnya habis hanya untuk membayar utang lama ibu. Kami tidak punya apa-apa lagi." Berita ini terasa seperti vonis mati. Kami tahu, tanpa obat, kondisi Ibu Ratih akan semakin memburuk. Air mata Puspa mulai menggenang. Tirta bangkit dengan marah. "Lalu kita harus bagaimana, Bapak?" "Membiarkan ibu mati," teriaknya. Bapak Tirtayasa menunduk. Ia meraih sebuah album foto tua yang tergeletak di meja dan membukanya. Di dalamnya, ada foto Ibu Ratih muda, mengenakan gaun putih yang indah, sedang memegang sebuah liontin kuno. "Ibu pernah bilang," kata Bapak Tirtayasa, "jika terjadi sesuatu padanya, kita harus menjaga liontin ini. Ini adalah peninggalan keluarga. Ini adalah satu-satunya harapan kita." Aku mendekat, melihat liontin itu di dalam foto. Liontin itu berbentuk bintang berujung 8, terlihat sangat aneh dan tidak seperti perhiasan biasa. Liontin itu terlihat gelap, terbuat dari logam kuno yang tidak kukenal. "Liontin apa ini, Bapak?" tanyaku. Ibu tidak pernah mau menjelaskannya. Dia hanya bilang, "Itu adalah liontin dari persaudaraannya dulu," jawab Bapak Tirtayasa. "Dia selalu merahasiakan masa lalunya." Saat kami membicarakan liontin itu, tiba-tiba lonceng perak itu berdering lagi dari kamar ibu. Bunyinya sangat nyaring, begitu lama, seolah-olah lonceng itu dipegang dan diguncang dengan kekuatan penuh. Kami semua berlari ke kamar ibu. Saat kami sampai di sana, kami melihat ibu. Wajahnya pucat, air mata mengalir di pipinya, dan matanya menatap tajam ke arah album foto yang dipegang Bapak. Ibu Ratih menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang sangat pelan, namun jelas. Ia tidak ingin kami membahas atau mencari tahu tentang liontin itu. Ia tidak ingin kami mengetahui rahasianya. Namun, Bapak Tirtayasa sudah lelah. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin menemukan jalan keluar. Kondisi Ibu Ratih memburuk dengan sangat cepat. Setelah Bapak Tirtayasa menyebut tentang liontin bintang berujung 8, ibu seolah kehilangan semangat hidupnya. Nafasnya semakin pendek, dan suhu tubuhnya turun drastis. Lonceng perak itu berdering tanpa henti. Kami, anak-anak, mencoba merawatnya dengan segala daya, namun kami tahu,
kami hanya menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Malam itu, petir menyambar di luar, diikuti suara hujan lebat yang seolah-olah sedang menangisi keadaan kami. Aku, Sekar, duduk di samping ibu. Aku memegang tangan ibu yang dingin, berharap bisa menyalurkan sedikit kehangatan. Tiba-tiba, Ibu Ratih menggenggam tanganku dengan erat, sebuah kekuatan yang sudah lama tidak kurasakan darinya. Matanya yang sayu menatapku. Ibu mencoba mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanyalah suara erangan yang parau. Lonceng itu tergeletak di lantai, tak berdaya. Tepat pukul 3 pagi, setelah bunyi lonceng terakhir berdering sangat lemah, Ibu Ratih menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, aku merasakan hawa dingin yang sangat tajam menyelimuti ruangan. Suara gemuruh petir di luar seolah menjadi latar belakang dramatis bagi kepergian ibu. Aku menangis, memeluk Ibu Ratih yang kini sudah kaku. Tirta dan Puspa berdatangan, menangis histeris. Miko, si bungsu, hanya berdiri di ambang pintu, menatap ibu dengan mata kosong, tidak mengeluarkan suara. Kepergian Ibu Ratih adalah pukulan terberat bagi kami semua. Setelah Bapak Tirtayasa kembali dari mencari bantuan di desa terdekat, ia segera mengurus jenazah ibu. Kami semua mengantarkan ibu ke peristirahatan terakhirnya di pemakaman keluarga yang terletak di belakang rumah, di bawah pohon beringin tua. Sepanjang upacara pemakaman, aku merasa ada yang aneh. Beberapa orang asing, yang tidak kami kenal, ikut dalam iring-iringan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka tertutup topi, dan mereka tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di kejauhan, mengawasi. Aku merasakan tatapan mereka yang dingin, seolah-olah mereka adalah penjaga yang sedang memastikan Ibu Ratih telah tiba di tempat yang seharusnya. Malam harinya, setelah semua prosesi selesai dan kami kembali ke rumah, Bapak Tirtayasa duduk termenung di ruang tengah. Sekar, katanya, kita harus kuat. Kita harus melindungi adik-adikmu. Aku mengangguk, namun aku masih merasakan ketakutan yang aneh. Aku kembali ke kamar Ibu Ratih untuk membersihkan sisa-sisa obat. Saat aku merapikan kasur ibu, aku menemukan sesuatu yang aneh di bawah bantalnya. Sebuah buku kecil, bersampul kulit hitam yang sudah usang, dengan tulisan Arab kuno yang tidak bisa kubaca. Buku itu berbau aneh, seperti bau kemenyan yang bercampur dengan tanah basah. Aku segera membukanya. Di halaman pertama, tertulis sebuah nama, Persaudaraan 8 Bintang, dan di bawahnya, ada gambar liontin yang sama dengan yang kulihat di foto, bintang berujung 8. Saat aku membalik halaman berikutnya, aku melihat sebuah foto kecil terselip. Foto Ibu Ratih muda, mengenakan gaun putih yang sama, namun kali ini ia berdiri di antara sekelompok orang yang juga mengenakan pakaian putih, dengan wajah yang ditutupi topeng. Di tangan Ibu Ratih, ada liontin itu. Aku merasakan seluruh darahku mengering. Buku itu dan foto itu adalah kunci menuju masa lalu ibu yang gelap, sebuah rahasia yang kini, setelah kematiannya, mulai menghantuiku. Sejak Ibu Ratih meninggal, suasana di rumah kami semakin mencekam. Keheningan yang tadinya hanya disebabkan oleh penyakit ibu kini digantikan oleh suara-suara aneh yang tak terjelaskan. Kami semua tidur di kamar yang sama, mencoba saling menghibur, namun ketakutan itu terlalu besar. Miko, si bungsu, menjadi yang paling terpengaruh. Setiap malam, ia terbangun sambil menangis, menunjuk ke sudut kamar dan berkata, "Ibu kembali. Ibu minta loncengnya." Aku, Sekar, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya ilusi, hanya kesedihan yang berlebihan. Namun, pada suatu malam, saat aku terbangun karena haus, aku melihatnya. Di ambang pintu kamar tidur,
Di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui jendela, berdiri sesosok wanita. Ia mengenakan gaun putih yang sama dengan yang dikenakan ibu saat sakit, rambutnya terurai panjang, dan wajahnya pucat. Itu adalah Ibu Ratih. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatapnya. Hantu Ibu Ratih tidak berbicara, ia hanya berdiri di sana, menatap kami semua. Matanya terlihat kosong, namun di sana, aku melihat kesedihan yang sangat mendalam. Ia berjalan perlahan ke arah kasur, tempat lonceng perak itu tergeletak. Ia mengambil lonceng itu, dan ia membunyikannya. Kering, kering, kering. Bunyinya begitu nyaring, memecah keheningan malam. Setelah itu, ia berbalik, berjalan keluar, dan menghilang. Aku menjerit, dan adik-adikku terbangun. Mereka tidak melihat hantu Ibu Ratih, namun mereka mendengar bunyi lonceng itu. Mereka melihatku, yang kini gemetar ketakutan. Aku tahu, aku tidak gila. Ibu Ratih benar-benar kembali. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada Tirta. Ia, yang tadinya skeptis, kini terdiam. Ia melihat ke arah lonceng perak itu, yang kini tergeletak di lantai, dan ia menyadari lonceng itu telah berbunyi. Kami memutuskan untuk menyelidiki rumah itu. Kami mulai mencari tahu apa yang disembunyikan Ibu Ratih. Kami mulai membaca buku kulit hitam itu, meskipun kami tidak mengerti bahasanya. Kami tahu, kami harus menemukan jawaban. Kami harus menghentikan hantu Ibu Ratih. Teror lonceng yang berdering dan penampakan Ibu Ratih semakin intens. Kami semua hidup dalam ketakutan. Kami bahkan tidak berani tidur di malam hari. Kami hanya duduk di ruang tengah, saling menjaga. Tirta, yang tadinya sering bolos, kini selalu berada di rumah. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada masalah remaja. Siang itu, saat kami sedang membersihkan rumah, kami kedatangan tamu. Seorang pria tua, mengenakan jas hitam yang rapi, dengan wajah yang terlihat ramah, namun tatapannya tajam dan menusuk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Danu, seorang kolega lama Ibu Ratih. Ia mengaku datang untuk menyampaikan belasungkawa. Kami menyambutnya dengan sopan, namun aku merasakan hawa dingin yang aneh dari pria itu. Ia duduk di ruang tengah, dan ia mulai bercerita tentang masa lalu Ibu Ratih. Ibu Ratih adalah wanita yang sangat berbakat, sekar, katanya, suaranya pelan dan penuh wibawa. Ia memiliki suara yang sangat indah. Ia juga sangat bersemangat dalam berorganisasi. Kemudian, ia menunjuk ke arah lonceng perak itu. Lonceng itu, katanya, adalah hadiah dariku. Ibu Ratih sangat menyukainya. Ia bilang, lonceng itu adalah simbol persaudaraan kami. Aku langsung bertanya, persaudaraan apa, Pak Danu? Pak Danu tersenyum. Senyumnya terlihat dingin dan menyeramkan. Persaudaraan 8 bintang, jawabnya. Sebuah perkumpulan yang kami bentuk untuk saling membantu. Kami saling menjaga, kami saling melindungi. Aku tahu, itu adalah nama yang sama dengan yang tertulis di buku kulit hitam Ibu. Aku tahu, Pak Danu adalah salah satu dari mereka. Aku bertanya lagi, apa tujuan perkumpulan itu? Pak Danu tidak menjawab. Ia hanya menatapku, dan ia berkata, Ibu Ratih adalah anggota yang paling setia. Ia berjanji akan menyerahkan anak pertamanya kepada perkumpulan kami. Ia berjanji, anak itu akan menjadi bagian dari kami. Jantungku terasa jatuh.
Aku adalah anak pertama Ibu Ratih. Aku adalah tumbal yang dijanjikan. Aku merasakan seluruh darahku mengering. Aku melihat ke arah Pak Danu, dan aku menyadari ia tidak datang untuk menyampaikan belasungkawa. Ia datang untuk menjemputku. Setelah kepergian Pak Danu, kami semua terdiam. Kata-katanya terus terngiang di telinga kami. Aku adalah anak yang dijanjikan. Aku adalah tumbal. Tirta, yang tadinya marah, kini terlihat ketakutan. Puspa menangis, dan Miko hanya diam, menatap kosong ke depan. Kita harus pergi dari sini, kata Tirta, suaranya bergetar. Kita harus lari. Aku menggelengkan kepala. Kita tidak bisa lari. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus tahu apa yang disembunyikan Ibu Ratih. Aku teringat akan buku kulit hitam ibu. Aku membukanya, dan aku menemukan sebuah denah rumah yang digambar tangan di halaman terakhir. Denah itu menunjukkan sebuah ruangan rahasia di bawah gudang belakang. Aku yakin, di sana, kami akan menemukan jawabannya. Kami berjalan ke gudang belakang. Gudang itu gelap, kotor, dan berbau apek. Kami mencari ruangan rahasia itu, dan kami menemukannya. Sebuah pintu kayu kecil tersembunyi di bawah tumpukan karung goni. Kami membukanya, dan kami melihat sebuah tangga batu yang curam. Kami turun perlahan, dengan senter di tangan. Ruangan di bawah gudang itu gelap dan lembab. Kami melihat sebuah altar batu kecil yang dihiasi dengan simbol bintang berujung 8. Di sekeliling altar, ada lilin-lilin hitam yang telah meleleh dan bau kemenyan yang sangat kuat. Kami tahu, ini adalah tempat Ibu Ratih melakukan ritualnya. Kami melihat ke arah altar, dan kami melihat sebuah buku terbuka. Buku itu adalah buku yang sama dengan buku kulit hitam ibu. Kami membacanya, dan kami terkejut. Buku itu berisi daftar nama, daftar anak-anak yang akan dikorbankan. Dan di halaman pertama, tertulis namaku, Sekar Bintoro. Aku menjerit. Aku tidak bisa percaya. Ibu Ratih, ibu yang kucintai, telah menjualku kepada iblis. Ibu Ratih, ibu yang kurawat, telah mengorbankanku. Aku merasakan seluruh darahku mengering. Aku tahu, aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Penemuan di gudang belakang mengubah segalanya. Ketakutan kami kini bercampur dengan kemarahan dan pengkhianatan. Ibu Ratih tidak hanya meninggalkan kami, ia juga meninggalkan sebuah warisan gelap yang kini mengancam nyawa kami. Sejak saat itu, hantu Ibu Ratih tidak lagi hanya berdering lonceng. Ia menjadi lebih agresif. Setiap malam, ia muncul di kamar kami. Wajahnya yang pucat kini terlihat marah. Matanya yang kosong kini memancarkan kebencian. Ia tidak lagi hanya membunyikan lonceng. Ia mencoba menyentuh kami. Suatu malam, saat kami tidur, aku terbangun karena suara jeritan Tirta. Aku melihat hantu Ibu Ratih berdiri di samping kasurnya. Tangan Ibu Ratih yang dingin mencoba mencekik leher Tirta. Tirta berteriak, ia mencoba melawan, namun ia tidak bisa. Aku berlari ke arah mereka, dan aku mencoba mendorong hantu Ibu Ratih. Tanganku menembus tubuhnya yang dingin. Aku tidak bisa menyentuhnya. Aku hanya bisa berteriak. Tiba-tiba, hantu Ibu Ratih menghilang. Tirta terengah-engah, lehernya memerah. Ia melihat ke arahku, matanya dipenuhi ketakutan. Ibu. Ibu ingin membunuhku, bisiknya, suaranya parau. Kami semua ketakutan.
kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa lagi tidur di rumah ini. Kami tidak bisa lagi hidup di rumah ini. Kami memutuskan untuk mencari bantuan. Kami harus menemukan seseorang yang bisa mengusir hantu Ibu Ratih. Kami harus menemukan seseorang yang bisa menghentikan Persaudaraan 8 Bintang. Kami memutuskan untuk mencari bantuan dari Mbah Sastro, seorang ulama tua yang tinggal di desa sebelah. Mbah Sastro dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan kemampuan untuk mengusir jin dan setan. Kami menemui Mbah Sastro, dan kami menceritakan semuanya kepadanya. Kami menceritakan tentang Ibu Ratih, tentang liontin bintang berujung 8, tentang ruangan rahasia, dan tentang hantu Ibu Ratih yang mencoba membunuh kami. Mbah Sastro mendengarkan kami dengan tenang, matanya terpejam. Setelah aku selesai, Mbah Sastro membuka matanya. Wajahnya terlihat sedih. Kalian telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh iblis, Nak, katanya, suaranya parau. Ibu Ratih telah menjual jiwanya kepada iblis. Ia telah menjadi budak iblis. Aku bertanya, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Kami harus menghentikannya. Mbah Sastro tersenyum. Kalian tidak perlu takut, Nak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Kalian hanya perlu melakukan apa yang Mbah suruh. Mbah Sastro memberi kami beberapa amalan dan doa. Ia menyuruh kami untuk membacanya setiap malam, dan ia menyuruh kami untuk memasang jimat di setiap sudut rumah. Jimat ini akan menjadi benteng, Nak, katanya. Benteng yang akan melindungi kalian dari hantu Ibu Ratih dan Persaudaraan 8 Bintang. Kami kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Kami tahu, kami tidak sendirian. Kami punya Mbah Sastro. Kami akan melawan iblis itu. Kami akan melindungi diri kami sendiri. Meskipun kami sudah memasang jimat dan membaca doa dari Mbah Sastro, teror di rumah kami tidak berhenti. Hantu Ibu Ratih masih muncul, namun ia tidak bisa lagi menyentuh kami. Ia hanya bisa berdiri di kejauhan, menatap kami dengan mata penuh kebencian. Tirta, yang tadinya penakut, kini menjadi lebih berani. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Persaudaraan 8 Bintang. Ia mulai menyelidiki desa-desa di sekitar kami, bertanya kepada orang-orang tua, mencari tahu tentang perkumpulan itu. Suatu hari, Tirta kembali dengan wajah pucat. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sekar, katanya, suaranya bergetar. Aku menemukan markas mereka. Aku terkejut. Markas? Di mana? Di belakang pemakaman ibu, jawab Tirta. Di bawah pohon beringin tua. Ada sebuah rumah kecil yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kami semua berjalan ke belakang pemakaman ibu. Di sana, di bawah pohon beringin tua, kami melihat sebuah rumah kecil yang tersembunyi. Rumah itu terlihat tua dan usang. Kami masuk perlahan, dengan senter di tangan. Di dalam rumah itu, kami melihat sebuah altar batu besar. Di sekeliling altar, ada lilin-lilin hitam yang menyala, dan bau kemenyan yang sangat kuat. Di dinding, terpampang sebuah spanduk besar dengan gambar bintang berujung 8. Kami tahu, ini adalah markas Persaudaraan 8 Bintang. Kami melihat ke arah altar, dan kami melihat sebuah buku terbuka. Buku itu adalah buku yang sama dengan buku kulit hitam ibu. Kami membacanya, dan kami terkejut. Buku itu berisi daftar nama, daftar orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu. Dan di halaman pertama, tertulis nama Bapak Tirtayasa. Kami semua terdiam.
Kami tidak bisa percaya. Bapak Tirtayasa, ayah yang kami cintai, adalah anggota Persaudaraan 8 Bintang. Ia adalah salah satu dari mereka. Aku merasakan seluruh darahku mengering. Aku tahu, kami telah dikhianati. Penemuan di markas Persaudaraan 8 Bintang menghancurkan hati kami. Bapak Tirtayasa, ayah yang kami percaya, ternyata adalah bagian dari kultus itu. Ia tidak hanya tahu tentang rencana Ibu Ratih, ia juga setuju. Ia adalah orang yang membiarkan kami menjadi tumbal. Kami kembali ke rumah, wajah kami dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Kami harus menghadapi Bapak Tirtayasa. Kami harus tahu mengapa ia melakukan ini. Saat Bapak Tirtayasa kembali, kami langsung menanyakan semuanya. Kami menunjukkan buku kulit hitam itu, dan kami menunjukkan foto Ibu Ratih. Bapak Tirtayasa terdiam. Wajahnya terlihat pucat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa, Bapak? Mengapa kau melakukan ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Bapak Tirtayasa akhirnya berbicara. Suaranya parau. Ibu. Ibu yang memulainya, Sekar. Ibu yang berjanji akan memberikan anak pertamanya kepada mereka. Aku hanya mengikuti ibu. Ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang janji Ibu Ratih, tentang liontin bintang berujung 8, dan tentang tujuan Persaudaraan 8 Bintang. Mereka adalah perkumpulan yang menyembah iblis, dan mereka percaya, dengan mengorbankan anak pertama, mereka akan mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Saat kami berbicara, tiba-tiba lonceng perak itu berdering lagi. Bunyinya begitu nyaring, begitu lama, seolah-olah lonceng itu dipegang dan diguncang dengan kekuatan penuh. Kami semua terkejut. Kami menoleh, dan kami melihat hantu Ibu Ratih berdiri di belakang kami. Hantu Ibu Ratih tidak berbicara. Ia hanya menatap kami. Ia berjalan ke arah Bapak Tirtayasa, dan ia memukul lonceng itu. Kering! 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 Bunyinya begitu nyaring, memecah keheningan rumah. Bapak Tirtayasa menjerit. Ia terjatuh ke lantai, dan ia mulai merangkak. Ia mencoba lari, namun ia tidak bisa. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menjerit. Kami semua terdiam. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya bisa menunggu. Kami hanya bisa menunggu kematian kami. Hantu Ibu Ratih tidak berhenti. Ia terus memukul lonceng itu, dan Bapak Tirtayasa terus menjerit. Wajahnya pucat, matanya melotot. Ia terlihat kesakitan. Kami tahu, lonceng itu adalah senjata. Senjata yang digunakan hantu Ibu Ratih untuk menyiksa Bapak Tirtayasa. Aku teringat akan Embah Sastro. Aku teringat akan doa yang ia ajarkan kepadaku. Aku tahu, aku harus melawan. Aku harus melindungi adik-adikku. Aku mengambil liontin bintang berujung 8 Ibu Ratih. Liontin itu terasa dingin di tanganku. Aku melihat ke arah hantu Ibu Ratih, dan aku mulai berdoa. Aku berdoa untuk Ibu Ratih. Aku berdoa untuk Bapak Tirtayasa. Saat aku berdoa, liontin itu mulai bersinar. Bukan dengan cahaya gelap, melainkan dengan cahaya terang. Cahaya itu begitu kuat, begitu terang, sehingga membuat hantu Ibu Ratih menjerit. Jeritan itu begitu nyaring, begitu memilukan. Hantu Ibu Ratih menghilang. Lonceng perak itu terjatuh ke lantai. Bapak Tirtayasa terengah-engah,
lehernya memerah. Ia melihat ke arahku, matanya dipenuhi ketakutan. "Sekar, apa yang kau lakukan?" tanyanya, suaranya parau. "Aku melindungi kami, Bapak," jawabku. "Aku melindungi kami dari kalian. Aku tahu, aku telah berhasil. Aku telah mengalahkan hantu Ibu Ratih. Aku telah menghentikan penyiksaan Bapak Tirtayasa. Namun, aku tahu, ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Ketenangan yang kami rasakan tidak berlangsung lama. Malam itu, kami mendengar suara ribut dari luar. Kami melihat ke jendela, dan kami terkejut. Sekelompok orang berpakaian serba hitam, mengenakan topi, dan membawa obor, telah mengepung rumah kami. Mereka adalah anggota Persaudaraan 8 Bintang. Mereka datang untuk menjemputku. Mereka datang untuk mengambil tumbal mereka. Aku tahu, kami tidak bisa melawan mereka. Kami hanya bisa lari. Aku mengambil adik-adikku, dan kami berlari ke gudang belakang. Kami turun ke ruangan rahasia di bawah gudang, tempat altar batu berada. Kami bersembunyi di sana, di tengah kegelapan dan bau kemenyan yang kuat. Kami mendengar suara langkah kaki mereka di atas kepala kami. Mereka mencari kami. Mereka mencari tumbal mereka. Tiba-tiba, suara pintu gudang terbuka. Kami terdiam. Jantung kami berdegup kencang. Kami tahu, mereka telah menemukan kami. Kami melihat ke atas, dan kami melihat seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Pria itu adalah Pak Danu. Ia tersenyum, senyumnya terlihat dingin dan menyeramkan. "Kalian tidak bisa lari, Sekar," katanya. "Kau adalah milik kami. Kau adalah tumbal yang dijanjikan." Aku tidak menyerah. Aku mengambil liontin bintang berujung 8 Ibu Ratih, dan aku mengangkatnya. Liontin itu bersinar. Aku mulai berdoa. Aku berdoa untuk Embah Sastro. Aku berdoa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya dari liontin itu menyebar, dan Pak Danu menjerit. Jeritan itu begitu nyaring, begitu memilukan. Ia terjatuh, dan ia mulai merangkak. Ia mencoba lari, namun ia tidak bisa. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menjerit. Kami tahu, kami telah berhasil. Kami telah mengalahkan mereka. Kami telah melindungi diri kami sendiri. Setelah Pak Danu jatuh, kami segera naik ke atas. Anggota Persaudaraan 8 Bintang lainnya panik. Mereka melihat pemimpin mereka tergeletak di lantai, dan mereka melarikan diri. Mereka lari ke hutan, meninggalkan obor dan senjata mereka. Kami melihat ke arah Bapak Tirtayasa. Ia masih terbaring di ruang tengah, wajahnya pucat, lehernya memerah. Ia melihat ke arah kami, matanya dipenuhi penyesalan. "Pergilah, Nak," bisiknya, suaranya parau. "Pergilah dari sini. Jangan pernah kembali. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa meninggalkannya. Ia adalah ayah kami. Kami tidak bisa meninggalkanmu, Bapak," kataku. Bapak Tirtayasa tersenyum. Senyumnya terlihat sedih. "Pergilah, Nak. Aku sudah menjual jiwaku. Aku tidak bisa diselamatkan. Aku tahu, ia benar. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Kami hanya bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami mengambil barang-barang kami, dan kami lari. Kami lari ke hutan, meninggalkan rumah kami, meninggalkan Bapak Tirtayasa.
Saat kami berlari, aku menoleh ke belakang. Aku melihat rumah kami yang kini diselimuti api. Aku tahu Bapak Tirtayasa telah membakar rumah itu. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami. Air mataku mengalir. Aku menangis untuk Ibu Ratih. Aku menangis untuk Bapak Tirtayasa. Aku tahu, kami telah kehilangan segalanya. Kami tiba di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya satu sama lain. Kami mencoba memulai hidup baru. Kami mencoba melupakan masa lalu. Kami mencoba hidup damai. Kami menyewa sebuah rumah kecil. Rumah itu bersih, nyaman, dan hangat. Kami mencoba hidup normal. Kami mencoba tidur di malam hari tanpa ketakutan. Namun, kami tidak bisa. Setiap malam, kami terbangun. Kami mendengar suara lonceng perak itu. Kering, kering, kering. Bunyinya begitu nyaring, memecah keheningan malam. Kami tahu, hantu Ibu Ratih masih mengikuti kami. Aku tahu, kami tidak bisa lari dari masa lalu. Kami tidak bisa lari dari kutukan itu. Kami harus menghadapinya. Aku memutuskan untuk mencari Embah Sastro. Aku harus tahu bagaimana aku bisa menghentikan kutukan itu. Aku menemui Embah Sastro, dan aku menceritakan semuanya kepadanya. Aku menceritakan tentang kebakaran rumah, tentang Bapak Tirtayasa, dan tentang lonceng perak itu. Embah Sastro mendengarkanku dengan tenang. Lonceng itu adalah ikatan, Nak, katanya, suaranya parau. Ikatan antara kalian dan persaudaraan 8 bintang. Kalian harus memutuskan ikatan itu. Aku bertanya, bagaimana caranya, Embah? Embah Sastro tersenyum. Kau sudah tahu, Nak. Kau hanya perlu menggunakannya. Aku tahu, aku harus menggunakan liontin bintang berujung 8 Ibu Ratih. Liontin itu adalah satu-satunya senjata yang kami miliki. Malam itu, kami kembali ke rumah kami yang baru. Kami duduk di ruang tengah, dan kami menunggu. Kami menunggu hantu Ibu Ratih. Kami menunggu lonceng perak itu. Tepat pukul 3 pagi, lonceng perak itu berdering. Kering, kering, kering. Hantu Ibu Ratih muncul. Ia berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan mata penuh kebencian. Aku tidak takut. Aku mengambil liontin bintang berujung 8 Ibu Ratih, dan aku mengangkatnya. Liontin itu bersinar. Aku mulai berdoa. Aku berdoa untuk Ibu Ratih. Aku berdoa untuk Bapak Tirtayasa. Cahaya dari liontin itu menyebar, dan hantu Ibu Ratih menjerit. Jeritan itu begitu nyaring, begitu memilukan. Ia terjatuh, dan ia mulai merangkak. Ia mencoba lari, namun ia tidak bisa. Ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, hantu Ibu Ratih menghilang. Lonceng perak itu terjatuh ke lantai. Aku mengambil lonceng itu, dan aku memecahkannya. Lonceng itu hancur, dan di dalamnya ada sebuah liontin kecil. Liontin itu adalah liontin yang sama dengan liontin bintang berujung 8 Ibu Ratih. Aku tahu, kami telah berhasil. Kami telah memutuskan ikatan itu. Kami telah mengakhiri kutukan itu. Kami kembali ke kehidupan normal. Kami hidup damai. Kami hidup tanpa ketakutan. Kami tahu, kami tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu.
Kami tidak akan pernah bisa melupakan Ibu Ratih. Kami tidak akan pernah bisa melupakan Bapak Tirtayasa. Namun, kami punya satu sama lain. Kami punya liontin bintang berujung 8 Ibu Ratih. Liontin itu adalah warisan. Warisan yang akan selalu mengingatkan kami bahwa kami harus kuat. Kami harus melindungi diri kami sendiri. Kami harus melindungi satu sama lain.